wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Januari 2024, sidang perkara perdata nomor 03-3-PDTG-2024 Limboto akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang perkara perdata nomor 03-G-2024 Limboto tentang perkara gugatan waris antara Suryadi Mohi sebagai penggugat dan Salsabila Yusuf sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Hadir, Bapak. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Suryadi Mohi bin Rabi Atmoni, tempat tinggal Tapala, Dusun Satu dan Rumah, tempat kediaman sekarang Limboto, Desa Kayu Merah. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Hadir, Bapak Hakim. Saudara, sebelumnya majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Salsabila Yusuf binti Zulkifli Yusuf, tempat tanggal lahir Manado 31 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan wirausaha, tempat kediaman di Limboto, Kayu Merah. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana saudara penggugat? Baik, Bapak. Bagaimana saudara tergugat? Baik, Bapak Hakim. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak, Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Kami akan menunjuk mediator sendiri, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang, tanggal berapa Panitera? Hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, Majelis Hakim. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Baik, sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 di tempat yang sama di Pengadilan Agama Limboto. Dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024,
Sidang perkara perdata nomor 0303 garing PDTG garing 2024 garing PA Limboto akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 0303 garing PDT garing 2024 garing PA Limboto tentang perkara gugatan waris antara Suryadi Mohi sebagai penggugat dan Salsabila Yusuf sebagai tergugat. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap untuk melanjutkan sidang? Siap. Apakah pihak tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Bapak Hakim. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan apakah sudah mendapat kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana pihak penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, Bapak Hakim, namun tidak berhasil. Untuk itu kami memohon agar persidangan tetap dilanjutkan dan kami akan mengusahakan perdamaian dengan tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap, Bapak. Para pihak penggugat dipersilakan untuk membacakan gugatannya. Baik, Bapak. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto perihal gugatan warisan. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Suryadi Mohi bertempat tinggal di Limboto, Desa Kayu Merah. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Salsabila Yusuf yang beralamat di Desa Kayu Merah, yang selanjutnya disebut tergugat. Adapun alasan penggugat adalah sebagai berikut, bahwa pada tahun 1985 telah terjadi perkawinan antara laki-laki bernama Abdul Manan dengan perempuan bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah meninggal dunia pada tahun 1997 dan Bapak Abdul Manan meninggal pada tahun 1999. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak, yaitu tergugat. Bahwa pewaris yang meninggalkan satu saudara kandung, yaitu penggugat. Pewaris meninggalkan harta berupa sebuah toko seluas 1000 meter yang terletak di Desa Kayu Merah, Kecamatan Limboto. Bagian barat pabrik jam Limboto, bagian utara perumahan Baru Jaya, bagian selatan persawahan penduduk, bagian timur batas Desa Mekar. Bahwa selama hidupnya pewaris ruko tersebut dikelola oleh penggugat sebagai penagih sewa bulanan sekaligus pengelolanya. Bahwa penggugatlah yang dipercaya pewaris untuk mengurus ruko tersebut. Bahwa penggugat sangat dekat dengan pewaris. Bahwa sejak tahun 2002 ruko warisan tersebut dikuasai oleh tergugat sampai sekarang. Sejak 2002 sampai sekarang uang sewa bulanan ruko tersebut diambil oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Ruko tersebut telah dibalik nama menyuratnya atas nama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Akibat perbuatan melawan hukum tergugat terhadap ruko sengketa tersebut sangat merugikan penggugat sebagai salah satu ahli waris almarhum Bapak Abdul Manan dan almarhum Siti Fatimah.
Menurut penggugat dan tergugat adalah sama-sama memiliki hak waris. Karena gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata, maka beralasanlah kiranya apabila penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto agar diletakkan sita jaminan atas pokok sengketa tersebut. Telah berkali-kali diusahakan perdamaian namun tetap gagal. Berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto agar sudi memeriksa gugatan penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan. Tiga, menetapkan bahwa ruko sengketa adalah ruko peninggalan almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah yang belum dibagi warisannya. Empat, menyatakan menurut hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah. Dan oleh karenanya ruko sengketa tersebut menjadi hak bersama antara penggugat dan tergugat dengan pembagian sepertiga. Lima, menyatakan ganti rugi 150 juta rupiah terhitung sejak 2002 sampai sekarang untuk uang sewa bulanan ruko yang diambil oleh tergugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Agama Limboto, kami ucapkan terima kasih banyak. Limboto, Kamis 1 Februari 2024, hormat kami penggugat Surya Mudi. Baik, saudara tergugat, setelah Anda mendengarkan gugatan dari penggugat, apakah Anda akan menjawab gugatan penggugat tersebut? Iya, Bapak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Siap, Bapak Hakim. Kepada pihak tergugat, dipersilakan untuk membacakan jawabannya. Baik, Bapak Hakim, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Limboto, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 03-3-PDT-G-2024 PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, perkenalkan saya Salsabila Yusuf, bertempat tinggal di Limboto, bertindak sebagai tergugat. Dengan ini tergugat bermaksud mengajukan jawaban atas gugatan pembagian perkara waris yang diajukan oleh Suryadi Mui beralamat di Desa Kayu Merah, yang selanjutnya disebut penggugat. Adapun alasan-alasan hukum yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut: bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat dalam gugatannya, baik posita maupun petitumnya, dan menolak seluruh tuntutannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar, sehingga agar majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang disampaikan dalam penggugat. Yang pertama, bahwa sebagaimana kita ketahui tentang cara formulasi gugatan, salah satunya adalah petitum gugatan. Dengan adanya petitum gugatan ini, diharapkan supaya gugatan tersebut dapat dianggap sebagai sebuah gugatan yang sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, sehingga dalam sebuah gugatan haruslah mencantumkan gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, yang berupa deskripsi yang jelas dalam menyebutkan satu persatu dalam akhir gugatan, yang menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat. Dengan kata lain, petitum gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak penggugat. Namun di dalam petitum gugatan, penggugat yang khususnya tercantum dalam poin 3, 4, dan 5 sangat bertentangan dengan apa yang akan diuraikan tersebut. Tentang pengertian daripada petitum gugatan, penggugat yang mana dalam petitum gugatan penggugat
sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok menjadi tuntutan penggugat. Berkaitan dengan apa yang telah kami uraikan dalam poin 1 tersebut di atas, maka sudah sangat jelas petitum gugatan-penggugat yang tidak menjelaskan tentang pokok tuntutan para penggugat yang tertuang dalam gugatan. Penggugat maka peristiwa tersebut sama halnya dengan apa yang telah tertuang dalam putusan Muhani nomor 582/SIP/2024 tanggal 1 Februari 2024 menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus menyatakan tidak diterima. Petitum tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan bahwa ruko sengketa adalah ruko peninggalan almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah yang belum dibagi warisannya. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa penggugatan tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Manan dan Siti Fatimah, dan oleh karenanya ruko sengketa menjadi hak bersama antara penggugat dan tergugat dengan pembagian sepertiga. Yang ketiga, menghukum tergugat serta membayar ongkos perkara ini. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan penggugat pada poin 8, 9, 10 yang menyatakan bahwa sejak tahun 2002 ruko warisan tersebut dikuasai oleh tergugat sampai sekarang. Yang kedua, bahwa sejak 2002 sampai sekarang uang sewa bulanan ruko tersebut diambil oleh tergugat. Yang ketiga, bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, ruko tersebut telah dibalik nama atas nama tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Yang mana menurut kami adalah suatu pernyataan yang keliru, karena pada kenyataannya penggugatlah yang tidak mempunyai itikat baik permasalahan ini, mengingat tergugat sudah bertemu dengan penggugat perihal ruko warisan orang tua tergugat. Tetapi penggugat bersikeras tidak ingin berdamai dan ingin menyelesaikan masalah di pengadilan. Bahwa gugatan penggugat tidak menyebutkan dasar hukum secara jelas. Atas dalil-dalil yang dijadikan dasar gugatan penggugat mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang ditulis dalam gugatan tersebut, sehingga terhadap gugatan yang tidak menjelaskan tentang dasar hukum terhadap fakta-fakta yang ditulis dalam sebuah gugatan, maka dalil-dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil hukum yang berlaku. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa benar pada semasa hidup almarhum Bapak Abdul Manan dengan almarhum Ibu Siti Fatimah, yang mana dalam masa perkawinan tersebut telah dikaruniai satu anak perempuan yang bernama Salsa Yusuf binti Abdul Manan. Bahwa benar pewaris memiliki satu saudara kandung yaitu penggugat. Bahwa benar pada semasa perkawinan tersebut, perkawinan Bapak Abdul Manan dengan Ibu Siti Fatimah telah memiliki ruko seluas 1000 meter yang terletak di Desa Kayu Merah, Kecamatan Limboto Selatan, yang batasnya sebagai berikut, yaitu bagian barat pabrik jamu Limboto, yang kedua bagian utara perumahan Baru Jaya, yang ketiga bagian selatan persawahan penduduk, yang keempat bagian timur batas Desa Limboto, Desa Kayu Merah. Bahwa sebagaimana apa yang dinyatakan pada pasal 171 KHI menyebutkan ada 3 syarat untuk menjadi ahli waris. Yang pertama, orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Yang kedua, beragama Islam. Dan yang ketiga, tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Bahwa sebagaimana persyaratan pertama tersebut dalam poin 15 di atas, menempatkan kepada anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda sebagai ahli waris. Bahwa sebagaimana dalil yang dinyatakan penggugat terhadap ruko seluas 1000 meter yang terletak di Desa Kayu Merah, Kecamatan Limboto, maka menurut tergugat adalah tidak benar mengingat tergugat sudah bertemu dengan penggugat, membicarakan penyelesaian secara damai perihal ruko dan hasil sewa bulannya, tetapi penggugat bersikeras tidak ingin berdamai dan ingin menyelesaikan di pengadilan. Bahwa mengenai kerugian material yang
yang seolah-olah kerugian tersebut adalah mutlak kesalahan tergugat. Secara yuridis tidak membuat dasar-dasar hukum dan tidak menjelaskan secara detail bagaimana dan apakah bentuk kerugian tersebut. Sehingga kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat menolak gugatan penggugat yang tidak berdasarkan tersebut. Karena dapat dikatakan gugatan penggugat terkesan mengada-ngada bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang menyebabkan kerugian terhadap tergugat. Atas adanya gugatan ini, maka patut dan adil kiranya apabila penggugat dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar mengenai hal-hal tersebut di atas, maka kiranya para tergugat mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Semu Agama STAI, majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara yang pertama, menolak gugatan para tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para penggugat. Yang ketiga, menghukum para penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini. Atau apabila majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Salsabila Yusuf tergugat. Kami persilakan kepada saudara penggugat untuk membacakan replik secara langsung atau tidak. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saat ini kami tidak dapat membacakan replik dan kami mohon waktu untuk sehari untuk menyiapkan replik. Baik, bagaimana pihak tergugat? Dengan pertimbangan dari pihak penggugat apakah bisa diterima? Mohon maaf Yang Mulia, kami keberatan. Kami mohon sidang ini cepat diselesaikan. Jadi kami rasa 7 hari sudah cukup. Kami kembalikan kepada para hakim yang terhormat untuk mengambil keputusan atas jeda waktu ini. Baiklah, biar kami berunding sebentar. Baiklah, kami sudah memutuskan waktu untuk pihak penggugat mempersiapkan replik dan kami rasa dengan waktu 7 hari dari sekarang pihak penggugat dapat memberikan replik pihak tergugat. Bagaimana saudara pihak penggugat? Apakah keberatan? Baiklah Yang Mulia, terima kasih atas waktunya. Saya akan usaha. Bagaimana saudari tergugat? Apakah ada keberatan? Kami setuju Yang Mulia. Sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitera? Tanggal 7 Februari 2024 Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat belum siap dengan repliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 jam 9.00 WITA di tempat yang sama, tempat Pengadilan Agama Limboto. Dengan agenda sidang adalah pembacaan replik penggugat dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Februari 2024, sidang perkara perdata nomor 0303-PDTG-2024-PA Limboto akan segera dimulai.
Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara terdakwa nomor 0303 garing PDT 3 garing 2024 garing PA Foto tentang perkara gugatan waris antara Suryati Moni sebagai penggugat dan Salsabila Yusuf sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap. Apakah tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Bapak Hakim. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah saudara penggugat sudah siap dengan repliknya? Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan replik kepada majelis hakim dan para pihak tergugat. Baik, silakan. Baik Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan. Dengan ini kami membacakan replik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat. Sehubungan dengan jawaban dari tergugat yang disampaikan pada sidang 7 Februari dalam perkara perdata nomor 0303 garing PDT-G 2024 garing PA Limboto, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan replik sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa pada prinsipnya tergugat telah mengakui dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya. 3. Bahwa sesuai dengan jawaban tergugat poin 12, tergugat sudah bertemu dengan penggugat membicarakan penyelesaian secara damai bagi ruko dan hasil sewa bulanan. Tetapi penggugat bersikeras tidak ingin berdamai dan hanya ingin menyelesaikannya di pengadilan. Karena para tergugat tidak mau membagi ruko tersebut secara rata sepertiga, tetapi hanya memberikan uang 2.500.000 setiap bulannya dari hasil sewa bulanan ruko tersebut. 4. Bahwa penggugatlah selama ini yang mengelola ruko tersebut dan para penggugat tidak tahu menahu perihal ruko dan sewa bulanannya. Berdasarkan hal ini tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada para Bapak Majelis Hakim pemeriksa agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Menolak, yang pertama, menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara. Memberikan putusan yang seadil-adilnya saya dimungkinkan penggugat. Demikian replik dari kami yang mulia. Baik, saudari tergugat, apakah saudari sudah mengerti dengan replik yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti Yang Mulia. Apakah pihak tergugat akan mengajukan bukti di atas replik yang telah dibacakan oleh tergugat? Tentunya Yang Mulia, kami minta tergugat untuk menyiapkan bukti. Bagaimana pihak tergugat?
Apakah saudara setuju dengan waktu yang diminta oleh pihak tergugat? Siap, setuju yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 14 Februari 2024 yang mulia. Apakah pada hari itu ada jadwal persidangan Panitra? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, karena pihak tergugat belum siap dengan dupliknya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024 jam 9.00 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Limboto, dengan agenda sidang pembacaan duplik oleh pihak tergugat dan kepada pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Februari 2024, sidang perkara perdata nomor 0303-PDTG /2024 PA Limboto akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 0303-PDTG/2024 PA Limboto tentang perkara gugatan waris antara Surya Mohise sebagai penggugat dan Salsabila Yusuf sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan? Siap. Siap yang mulia. Baiklah, sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu, maka sidang pada hari ini pembacaan duplik dari pihak tergugat. Apakah saudari tergugat sudah siap dengan dupliknya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan duplik saudari kepada tergugat. Dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya akan menyerahkan salinan duplik kepada majelis hakim dan pihak penggugat. Baik, silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum
yaitu penggugat merasa memiliki hak karena selama hidup berwaris, penggugatlah yang mengelola rumah tersebut. Sedangkan tergugat tidak tahu mengenal soal pokok dan hasil sewa bulanannya. Hal ini mengada-ngada karena penggugat menerima gaji dari pewaris sebesar Rp2.500.000 setiap bulan. Dan pada waktu itu tergugat masih di bawah umur dan belum mengerti soal bisnis buku pewaris. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim pemeriksa agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak dalih-dalih tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak perlawanan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya perlawanan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. Yang ketiga, dihukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah duduk ini disampaikan atas perhatian dan terkenan dan terhormat Majelis Hakim mengucapkan terima kasih tergugat Salsa Jaisu. Demikian duduk dari kami yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah mengerti dengan nuklir yang diajukan oleh pihak tergugat? Mengerti. Apakah pihak penggugat akan mengajukan jawaban atau tanggapan dari duplik tergugat? Tidak yang mulia, kami akan tetap pada gugatan kami semula yang mulia. Kalau begitu, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti. Bagaimana pihak tergugat dengan waktu selama 7 hari? Setuju yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Panitra? Tanggal 21 2024 yang mulia. Apakah ada jalur persidangan lain pada hari itu? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, jam 9.00 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Limboto, dengan agenda sidang pengajuan bukti-bukti oleh pihak penggugat, dan kepada para pihak diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Februari 2024, sidang perkara perdata nomor 0303-PDTK-2024-PA Limboto akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 0303-D-2024 Limboto tentang perkara gugatan waris antara Suryadi Mohid sebagai penggugat dan Salsabila Yusuf sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak sudah siap memulai persidangan? Siap. Siap yang mulia. Baiklah,
Sidang hari ini akan dilanjutkan dan sesuai dengan perintah sidang yang lalu. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah saudara pihak penggugat atau yang mewakilinya sudah siap mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi? Saya tidak ada bukti surat Bapak Majelis Hakim, tapi saya menghadirkan seorang saksi, yaitu Saudara Rahmat Gobel. Apakah saksi itu hadir? Hadir yang mulia. Kepada panitia kami perintahkan untuk mengambil saksi. Kepada saksi dari pihak penggugat, Saudara Rahmat Gobel, silakan memasuki ruang sidang. Baik, kepada saksi, apakah Anda membawa KTP? Apakah benar nama saksi adalah Nur Rahman Z. Gobel? Benar Bapak Hakim. Selanjutnya, apakah benar tempat tanggal lahir Anda Gorontalo 30 Januari 1995? Benar Bapak Hakim. Baik, apakah benar agama Anda adalah agama Islam? Benar. Baik, terima kasih. Silakan yang kembalikan KTP Anda. Silakan. Pak saksi bersedia untuk bersumpah untuk menjadi saksi. Bersedia Bapak Hakim. Baik, saudara saksi, silakan ikuti saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. dan tak lain kecuali yang sebenarnya. Saudara saksi, silakan. Terima kasih. Saudara saksi, Anda telah bersumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Ya Bapak Hakim. Silakan Hakim anggota 1 memberikan pertanyaan kepada saksi berikutnya. Terima kasih, Hakim Ketua. Baik, saya mau menanyakan saksi kepada saudara Rahmat. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan penggugat dan tergugat Pak. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan pihak? Saksi dengan penggugat tidak ada hubungan pihak, hanya sebagai teman dekat saya. Apakah benar keponakan dari penggugat bersama Salsabila Yusuf? Iya benar Bapak Hakim. Sekarang di mana penggugat bertempat tinggal? Saat ini penggugat beralamat di Limboto. Apakah benar orang tua dari tergugat telah meninggal dunia? Iya benar Bapak Hakim. Kapan? Kurang tahu Bapak Hakim, tapi setahu saya setelah diberitahu oleh penggugat, mulai orang tua tergugat meninggal, rumah tersebut dikelola oleh tergugat. Apakah ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak? Yang saya tahu, tergugat dan penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan, tetapi belum ada kesepakatan. Apakah masih ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan? Tidak ada Bapak Hakim. Cukup Hakim Ketua. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada pertanyaan kepada saksi? Saya rasa sudah cukup. Silakan saksi meninggalkan ruangan. Terima kasih Bapak Hakim.
Baik, kepada pihak tergugat, apakah Anda sudah siap dengan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi? Siap Majelis Hakim, saya akan mengajukan alat bukti tertulis berupa surat dan bukti saksi. Kepada Panitra. Yang mulia. Bagaimana dengan saksi Anda? Apakah hadir? Hadir Bapak Majelis Hakim. Baik, kepada Panitra kami perintahkan untuk memanggil saksi tergugat. Pada saksi dari pihak tergugat, Saudara Idris Pasar, silakan memasuki ruang sidang. Baik, apakah saksi membawa KTP? Ada waktu. Kepada saksi, apakah benar nama Anda Idris Pasar? Ya, selanjutnya, apakah benar tempat tanggal lahir Anda Gorontalo 1 Januari 1995? Ya, dan apakah benar agama Anda adalah agama Islam? Ya, baik. Yang kami kembali. Baik, apakah saksi bersedia untuk bersumpah untuk menjadi saksi? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan ikuti saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam persidangan ini yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tak lain kecuali yang sebenarnya. yang tak lain dan kecuali yang sebenarnya. Baik, silakan. Saudara saksi, Anda telah bersumpah berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Silakan hakim anggota Tuhan memberikan pertanyaan kepada saksi tergugat. Terima kasih diterima. Saksi, apakah saudara saksi kenal dengan tergugat dan pihak tergugat? Kenal, Yang Mulia. Siapa tergugat? Tergugat adalah saudara kami almarhum Bapak Abdul Manan. Dan siapa tergugat? Tergugat adalah anak dari almarhum Bapak Abdul Manan. Apa hubungan Anda dengan almarhum Bapak Manan? Saya sebagai sekretaris pribadi beliau, Yang Mulia. Apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya yang diwasiati almarhum untuk mengurusi anak beliau, Yang Mulia. Apakah Anda tahu ada masalah apa antara tergugat dan tergugat? Setahu saya, masalah hukum warisan almarhum, Yang Mulia. Apakah Anda tahu duduk persoalannya? Yang saya tahu, tergugat ini menguasai sepertiga ruko warisan tersebut, Yang Mulia. Padahal menurut hukum waris, tergugat tidak mendapatkan bagian ini. Apakah Anda tahu ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak? Ya, Yang Mulia, saya ikut serta dalam beberapa kali pertemuan tersebut. Bagaimana jalannya pertemuan itu? Ia tergugat bersikeras ingin memiliki sepertiga ruko dan mengancam akan membawa perkara ini ke pengadilan. Andai pihak tergugat tidak mau menyerahkan sepertiga ruko tersebut, Yang Mulia. Apakah Anda tahu ruko tersebut sudah dibalik nama oleh tergugat? Ya, Yang Mulia, saya yang membantu mengurusinya ke notaris karena tergugat belum mengetahui cara bagi nama untuk membuat ruko tersebut.
Benarkah penggugat tidak tahu menahu tentang balik nama surat penyurat tergugat tersebut? Tidak Pak, tidak yang mulia. Malahan tergugat sudah meminta izin kepada pihak penggugat. Apakah Anda tahu pihak tergugat menyerahkan perdamaian kepada pihak tergugat, yaitu memberikan uang hasil bulanan rumah tersebut? Ya yang mulia, sebesar Rp2.500.000 setiap bulan, seperti gaji yang diterima oleh penggugat dari almarhum Bapak Abdul Manan ketika masih bekerja sebagai pengelola ruko tersebut yang mulia. Bagaimana reaksi penggugat? Menolak yang mulia. Apa isi penolakan tersebut? Penggugat menyatakan para tergugat adalah kacang yang lupa pada kulitnya, tidak menghargai jerih payah penggugat mengelola ruko tersebut yang mulia. Bagaimana reaksi tergugat? Tergugat ingin menaikkan pemberian bulanan hasil sewa ruko tersebut menjadi Rp5 juta yang mulia. Bagaimana reaksi penggugat? Tetap menolak yang mulia. Bagaimana kelanjutan perdamaian tersebut? Sejak saat itu, pihak tergugat close kontak dengan pihak tergugat dan 6 bulan kemudian pihak penggugat mengajukan gugatan waris ke pengadilan yang mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada pertanyaan kepada saksi atau bantahan pada keterangannya? Ada. Silakan. Saya tidak pernah mengancam pihak tergugat, tetapi hanya ingin masalah ini diselesaikan secara hukum. Benarlah penolakan tersebut karena uang tersebut tidak cukup untuk menggantikan jerih payah penggugat dalam mengelola ruko tersebut. Cukup, Pak? Saya rasa pembuktian cukup. Bagaimana kesimpulan pihak penggugat tentang perkara ini? Saya tetap pada pendirian saya. Bagaimana kesimpulan pihak tergugat tentang perkara ini? Sebenarnya kami ingin berdamai, tetapi melihat pihak penggugat tetap ingin melanjutkan persidangan, maka kami pun juga tetap pada pendirian awal kami. Setelah ini, kita akan memasuki tahapan putusan. Sidang akan ditunda karena para hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan selanjutnya. Sidang Pengadilan Agama Limboto yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara perdata nomor 0303-PRT-G-2024 Limboto dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang dinyatakan ditutup. Sidang pembacaan putusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Limboto yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0303-PRT-G-2024 Limboto pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara tergugat, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudara akan mengajukan banding? Tidak, yang mulia, saya menerima putusan ini. Baiklah, kalau begitu sidang akan ditutup. Mudah-mudahan pihak penggugat dan tergugat akan menjalin silaturahmi kembali dan berdamai. Sidang Pengadilan Agama Limboto yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 0303-PRT-G-2024 Limboto dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, sidang dinyatakan ditutup.